Oke, selamat sore. Jadi izinkan saya hari ini mempresentasikan apa yang menjadi hasil dari kelompok kami, tim kami, terkait dengan program kemitraan masyarakat, di mana dalam kegiatan ini dipresentasikan dalam acara International Community Service Seminar on Ecotourism yang pertama yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, Universitas Warmadewa. Jadi judul yang program kemitraan masyarakat yang kami kerjakan adalah tentang pengembangan potensi ekowisata air terjun Candi Kuning melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Silangjana, Kabupaten Buleleng. Jadi Desa Silangjana itu terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Jaraknya kurang lebih sekitar 55 km dari kampus Universitas Paramadina. Jadi yang menjadi ketua dalam PKM ini adalah Ibu Nimade Anggriani, selaku ketua dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Paramadina, serta anggotanya adalah Imade Negara beserta Bapak Inyoman Mangku Suryano dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, berkaitan dengan analisis situasi, jadi sebelum kami memutuskan mengapa kami mengambil kegiatan program kemitraan masyarakat ini di Desa Silangjana, jadi kami melihat potensi bahwa Desa Silangjana yang terletak di Kabupaten Buleleng masih sangat asri dan memiliki pemandangan alam yang indah. Jadi peluang potensi yang dikembangkan sektor pariwisata di Desa Silangjana itu sangat besar. Dikarenakan di desa tersebut terdapat sebuah air terjun yang belum diketahui oleh banyak orang. Nah, masyarakat setempat menyebut air terjun ini dengan nama air terjun Candi Kuning. Nah, dinamakan demikian karena konon katanya terdapat Candi Kuning yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Nah, ini merupakan salah satu gambar yang kami ambil dari sudut air terjun Candi Kuning yang ada di Desa Silangjana. Di Silangjana itu uh, istilahnya adalah uh, kalau lihat dari sejarah nama Silangjana itu namanya memiliki definisi sing hilang-hilang jana gitu. Jadi terletak di sebuah dataran tinggi yang ada di Kabupaten Buleleng, tepat di Desa Silangjana yang cuacanya cukup dingin ketika Bapak Ibu mungkin nanti main ke sana. Nah, ini saya dapatkan mengenai analisis SWOT, dari sumbernya adalah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Jadi Desa Silangjana itu memiliki, baik itu dari eksternal dan internal, memiliki yang namanya SWOT. Yang SWOT S yang pertama adalah strength atau kekuatan. Di kekuatan yang dimiliki oleh Desa Silangjana itu yang pertama memiliki alam yang masih alami, jadi original, masih belum banyak investor yang datang ke sana untuk mengeksploitasi dalam tanda kutip ya lokasi-lokasi pariwisata di sana. Yang kedua adalah memproduksi olahan-olahan pertanian dan perkebunan. Jadi masyarakat sana mata pencahariannya ada di sektor pertanian dan perkebunan. Kemudian yang ketiga, kekuatan yang ketiga adalah masyarakat desa yang sangat ramah. Ya, ini tercermin sebagai masyarakat orang Bali asli. Kemudian yang keempat adalah memiliki tradisi dan mempertahankan budaya lokal. Jadi di sini masih sangat tradisinya masih sangat baik dan juga budaya lokalnya masih ada. Kemudian yang kelima adalah peranan teknologi media sosial. Jadi dengan program pemerintah Provinsi Bali yang seperti kita ketahui adalah Bali One Island Management, di mana saat ini hampir di setiap desa yang ada di Provinsi Bali, tak terkecuali desa Selangjana ini sudah dipasang teknologi komunikasi dalam bentuk internet. Jadi WiFi sudah dipasang di setiap desa, termasuk di desa Selangjana juga. Jadi akses internet sudah merambah ke desa. Walaupun terletak di dataran tinggi, tapi internet di sana cukup baik. Namun ada sisi kelemahan. Nah, kelemahan ini kenapa? Yang pertama adalah SDM terbatas. Kenapa saya katakan SDM-nya terbatas? Karena memang masyarakat Desa Silangjana itu, sebagian besar masyarakatnya banyak yang bekerja ke Kota Denpasar atau Kota Bandung. Ada yang sebagai apa namanya istilahnya, ada yang sebagai tour guide dan sebagainya. Kemudian juga modal terbatas dalam mengembangkan, mengingat kita mengetahui bersama bahwa PAD dari Kabupaten Buleleng itu sangat sangat kecil dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Bali. Kemudian pemasaran belum intensif gitu terkait dengan promosi wisata di sana. Kemudian yang keempat adalah kurang kesadaran masyarakat akan kebersihan. Nah, ini menjadi menggarisbawahi juga. Kemudian fasilitas yang terbatas, akses ke sana masih cukup terbatas. Walaupun jalan sudah cukup baik, kemudian akses jalan belum tertata rapi, dan tren wisata berbasis alam dikemas jadi slogan religius, budaya, dan ekonomi. Ini sangat
menjadi satu. Kenapa tidak dijadikan banyak tipe, ada yang wisata religius, ada yang wisata budaya, dan wisata ekonomi. Masih jadikan satu. Kemudian peluangnya, opportunity. Nah, terkait peluangnya, tren ekosistem alam pedesaan yang semakin diminati. Saat ini, pariwisata di Bali sekarang mulai berkembang dengan namanya istilahnya ekowisata. Nah, tren ekowisata ini sangat digemari oleh wisatawan-wisatawan yang datang, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan asing. Kemudian yang kedua, dukungan dari pemerintah yang besar untuk pengembangan ekowisata. Tentunya dengan spirit Nangusat Kertula ke Bali yang digagas oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Pak Gubernur, ya ini salah satu programnya adalah bagaimana pengembangan ekowisata ini menjadi prioritas utama. Kemudian itu menjadi peluang yang ada di Desa Selangjana. Nah, apa yang harus dilakukan sesuai dengan sumber yang kami dapat dari sumber Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, kolaborasi dengan Dinas Pariwisata ini sangat diperlukan. Tidak hanya dengan pemerintah saja, tapi dengan pihak swasta juga sangat diperlukan. Tetapi dengan rambu-rambu atau batas-batas yang memang pemberdayaan masyarakat itu harus diutamakan. Optimalisasi kerja sama antar berbagai travel agent, ya dalam mendatangkan wisatawan juga penting. Itu strateginya. Meningkatkan intensitas pameran terkait dengan supaya masyarakat itu tahu, wisatawan itu tahu Desa Sirangjana itu Budi Beleleng itu ada sebuah potensi wisata yang unik dengan fokus utamanya air candi kuningnya. Kemudian optimalisasi penerapan strategi digital marketing ini perlu di era digital ini. Penerapan website, optimasi penerapan online advertisement, atau bagaimana UKM-UKM di sana dipromosikan. Harapan kami ketika ketika datang Monef dari LPM, gitu, harapannya adalah mahasiswa KKN nanti di tahun-tahun berikutnya bisa ditempatkan di Desa Silangjana agar mampu berkontribusi kepada masyarakat di Desa Silangjana. Nah, ini analisis situasi terkait dengan SWOT analisis yang didapat dari sumber Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Nah, permasalahannya, apa saja permasalahan yang mitra hadapi dalam hal ini adalah pemerintah desa Silangjana. Yang pertama adalah kunjungan wisatawan yang datang ke air terjun Candi Kuning di Desa Silangjana itu masih sangat kurang. Apalagi kemarin pandemi COVID itu juga kelihatan sekali wisatawan itu sedikit berkunjung. Kemudian yang berikutnya adalah masih belum banyaknya informasi mengenai lokasi wisata dan wahana wisata di kawasan ekowisata Air Terjun Candi Kuning. Masih banyak yang belum mengetahui wisatawan ini. Kemudian yang berikutnya adalah keterlibatan partisipasi dari masyarakat desa Silangjana, khususnya kelompok sadar wisata yang masih kurang. Nah, ini faktor salah satunya yang seperti yang saya katakan tadi, itu disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat desa Silangjana ini yang merantau ke kota untuk bekerja, karena memang kita mengetahui bahwa Bali ini pusat uh, pusat roda kehidupan ekonomi itu ada di Denpasar dan Badung. Kemudian yang berikutnya adalah belum maksimalnya pemanfaatan media online, khususnya media sosial dan website sebagai media promosi. Ini kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami di Desa Silangjana. Solusinya bagaimana? Apa yang kami lakukan selama kegiatan program kemitraan masyarakat dilakukan selama setahun itu? Yang pertama adalah melakukan fokus group discussion. Jadi kami mengundang beberapa pemateri untuk memotivasi khususnya Pokdarwis, kelompok pengelola desa wisata di sana bersama pemerintah Desa Silangjana. Kami mengundang beberapa stakeholder yang terlibat. Yang pertama itu adalah kami mengundang pertama kami datang sebagai tim pengabdian masyarakat, kemudian kami mengundang dari Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Bali atau Forkopdewi pada saat itu. Jadi beliau, Bapak Wayan Mendra itu memberikan motivasi bagaimana sih mengelola sebuah desa wisata agar mampu mendatangkan dampak perubahan sosial dan ekonomi kepada masyarakat Desa Silangjana. Kemudian yang berikutnya kami lakukan adalah pembuatan buklet profil desa dan video profil potensi desa. Nah, di sebelah ini, di kiri slide PowerPoint ini adalah salah satu buklet yang kami buat bersama mahasiswa juga, karena memang PKM ini harus melibatkan mahasiswa terkait dengan desa wisata Silangjana. Nah, ini tentunya bekerja sama dengan berbagai pihak, Forkomdewi, juga Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Bali, dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Jadi kami melakukan kerjasama terkait dengan pembuatan buklet ini. Dan buklet ini sudah diterima ketika Monef kemarin oleh tim dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa. Nah, keluarannya yang dicapai terkait dengan output dari PKM ini adalah terjalinnya komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengembangan sarana infrastruktur penunjang di air terjun Candi Kuning. Jadi saat ini sudah dibangun lahan parkir jadi kalau wisatawan datang ke
Air Terjun Candi Kuning, ketika pada saat itu, pada saat Monep yang dilakukan oleh LPM, itu sudah dilihat bahwa saat ini sudah dibangun lahan parkir yang akan menampung wisatawan berkunjung ke sana. Seperti dengan bantuan kepada Poltarwis setempat khususnya berkaitan dengan penataan. Jadi penataan lingkungan itu sekarang sudah menjadi prioritas utama oleh pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pariwisatanya. Kemudian manfaat yang diperoleh atau outcome dari PKM ini. Sesuai dengan tujuan dari pengabdian kepada masyarakat, yang dilakukan adalah untuk membantu mitra, dalam hal ini pemerintah Desa Selangjana, serta Pokdarwis setempat, yang dalam hal ini adalah dalam melakukan pengembangan potensi ekowisata di area Candi Kuning yang dimilikinya, memberikan peluang untuk dijadikan sebagai sebuah kawasan ekowisata dengan harapan nantinya jumlah kunjungan wisatawan, baik itu domestik dan mancanegara, apalagi saat ini sudah selesai pandemi COVID, dapat terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari adanya kerjasama dari berbagai pihak, di antaranya, di mana unsur yang pertama adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Pemkab Buleleng, melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, melalui komunikasi yang telah dilakukan kami antara tim pengabdian masyarakat dengan pemerintah dan Buleleng, bahwa telah disetujui pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat sekitar wisata Pokdarwis dalam melakukan penataan. Dan itu sudah dilihat ketika Monep kemarin oleh tim LPM. Kemudian yang kedua, dari pihak perguruan tinggi, Pemkab Buleleng melalui Dinas Pariwisata serta masyarakat adat khususnya dari tim pengabdian masyarakat, saat ini sedang menyusun master plan, rencana strategis pengembangan potensi ekowisata air terjun Candi Kuning di Desa Silangjana. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal terakhir, kerjasama dengan media. Dalam hal ini, tim pengabdian masyarakat telah melakukan pembuatan video profil potensi desa, di mana nantinya video ini akan menjadi media promosi dengan bekerja sama bersama media, baik melalui media cetak maupun media online. Nah, kesimpulan dari program kemitraan masyarakat ini adalah potensi ekowisata air terjun Candi Kuning yang ada di Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, merupakan destinasi yang potensial untuk dikembangkan. Maka dari itu perlunya perhatian dari pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya dan masyarakat secara umum di Desa Silangjana, baik dari Pokdarwis dan kelompok pemuda, untuk ikut terlibat dalam pengembangan potensi ekowisata air terjun Candi Kuning ini. Saran kami, untuk mitra pengabdian disarankan untuk dapat senantiasa memperluas jaringan informasi tentang potensi yang dimiliki khususnya di kawasan ekowisata air terjun Candi Kuning ini dengan memanfaatkan teknologi informasi digital. Apalagi sekarang program Bali One Island Management, Bali Smart Island yang digagas oleh Pemprov Bali sudah menjangkau fasilitas internet ke seluruh desa, termasuk Desa Silangjana. Nah, ke depannya kami berharap selaku tim pengabdian masyarakat ini, kegiatan program kemitraan masyarakat ini dapat dilanjutkan di tahun kedua nanti, di tahun 2023 nanti. Nah, demikian presentasi kami terkait dengan PKM kami yang bertempat di Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.